Halo Seda, semangat pagi. Selamat datang kembali di rumah kami. Hari ini Eda, aku sedikit lega karena setelah 2 malam demam, akhirnya hari ini Samantha agak lebih baik lagi. Tapi saat Samantha belum benar-benar pulih, malah Michelle yang nyusul demam. Pusing kali lah aku Eda. Jadi aku putuskanlah untuk ke rumah sakit, sekalian bawa Michelle berobat dan sekalian juga untuk check up kembali Samantha supaya benar-benar clear semuanya. Nah, sambil nunggu Papa Michelle pulang kerja, aku mau mempersiapkan barang-barang anak-anak dulu yang mau dibawa ke rumah sakit. Ini ada diapers buat Samantha. Terus aku juga bawa dompet yang isinya uang dan kartu-kartu kesehatannya. Terus di sini ada air hangat buat anak. Ini aku bawa 2 botol. Terus aku bawa tripod gorilla buat ngevlog. Lalu di sini ada buku catatan vaksin anak, mana yang belum, mana yang sudah. Di sini semua dicatat lengkap ya Eda. Dan ini aku bawa aja buat jaga-jaga. Oh iya, di sini juga ada obat yang dikasih dari dokter umum dari IGD kemarin yang buat Samantha. Ini aku mau kasih tunjuk ke dokter anak nanti. Hari ini kami mau ke rumah sakit. Adik Samantha sakit di tangannya, dia baru habis demam, terus di tangannya ada bentol-bentol gini, isinya air gitu. Jadi kita mau periksa itu kayak gini. Hanya tiba-tiba tadi siang juga Michelle juga sakit ya kak. Michelle oke, nanti tunggu kegiatan kita di rumah sakit seperti apa. Sampai ketemu lagi. Nah, ini sudah sampai nih di rumah sakit dan anak-anak lagi nungguin aku buat daftar ke dokter spesialis anaknya. Dan sekarang giliran dipanggil suster dulu sebelum masuk ke ruangan dokter spesialis. Jadi anak-anak itu biasanya di rumah sakit ini dan saya yakin di rumah sakit lainnya juga itu diperiksa berat badannya dulu, tinggi badannya, terus keluhannya apa. Ini gunanya supaya nanti bisa jadi laporan sebelum kita masuk ke ruangan dokter spesialis. Dokternya sudah bisa menganalisa terlebih dahulu, lebih awal. Ngomong-ngomong Eda, jangan berhenti dan jangan skip dulu ya. Aku pengen Eda semua like, subscribe, dan share video ini supaya channelku semakin berkembang. Setelah tadi giliran adik Samantha pertama yang diperiksa berat badannya, sekarang Michelle juga dicek berat badannya dan ditanyai keluhannya apa. Aku agak heran nih kenapa hari ini Michelle sangat ketakutan. Biasanya nggak seperti ini. Nah, karena kakaknya ketakutan, jadi adiknya duluan deh yang diperiksa dokter. Tapi ternyata Samantha juga nggak kalah parno karena ngelihat kakaknya nangis. Tapi akhirnya dia bisa tenang setelah dikasih handphone. Sekarang giliran Michelle untuk diperiksa dokter. Dan dokter melihat bintik-bintik merah. Michelle dan Samantha itu ada kesamaannya. Bahkan bintik merah yang dicurigai ini ada sampai ke dalam langit-langit mulut loh. Nah, setelah selesai diperiksa, aku akan menjelaskan sambil di jalan pulang apa sebenarnya hasil diagnosa dokter anak tadi. Jadi tadi dokter anak mendiagnosa bahwa anak-anak terkena virus flu Singapura. Apakah flu Singapura itu? Awalnya memang aku sangat kaget. Karena sebelumnya aku memang tidak pernah tahu tentang flu Singapura. Memang aku sebelumnya pernah dengar dari keluarga bahwa anaknya terkena flu Singapura. Namun aku tidak mencari tahu flu itu seperti apa. Nah, flu Singapura ini adalah jenis flu atau jenis virus yang masuk ke dalam tubuh anak-anak biasanya, yang dapat berpindah dari satu anak ke anak yang lain ataupun melalui droplets. Dokter bilang, flu Singapura ini adalah jenis flu yang sama ringannya dengan flu pada umumnya. Namun memang serangan demamnya lebih tinggi. Jadi meskipun dikatakan flu ringan, Eda semua harus tetap waspada ya.
Flu ini awalnya menyerang Singapura pertama kali pada tahun 2009, maka dikatakan flu Singapura. Dari literatur yang aku baca, Eda, flu Singapura ini disebut juga dengan hand, foot, mouth disease atau penyakit tangan, kaki, dan mulut. Karena biasanya menyerang bagian tangan, kaki seperti ini. Ini tangan dan kaki Michelle. Nah, tangan dan kakinya ini semuanya bintik-bintik merah. Sampai ke lututnya juga loh. Nah, dikatakan juga masa inkubasi virus ini sekitar 3-7 hari lamanya. Ini bintik merah di badan Samantha. Perbedaan dari badan Michelle adalah bintik-bintik di badan Samantha ini seperti melepuh. Di tengahnya seperti ada air gitu, Eda. Kemudian ini aku mau share obat-obatan yang dikasih dokter. Ini ada kandungan metisoprinol 250 mg per mili. Harganya 110.000. Untuk kakak 1 sendok teh 3 kali sehari. Dan untuk adiknya setengah sendok teh 3 kali sehari dan harus habis. Kemudian ini ada cetirizine HCl 10 mg per mili. Harganya 73.000. Ini fungsinya untuk gatal-gatal. Untuk kakak 1 mili 2 kali sehari, untuk adik 0,5 mili 2 kali sehari. Tidak ada obat lain yang diresepkan dokter, terlebih untuk gatal-gatalnya, hanya 2 jenis obat ini saja yang harus habis ya, Eda. Dan ini cetirizine-nya seperti ini, botolnya kecil. Kemudian ini ada paracetamol yang diresepkan dokter dari IGD yang sebelumnya di hari pertama bawa Samantha sakit. Ini harganya sekitar 33 ribuan. Dan di sini juga ada suplemen buat anak yang tidak selera makan, harganya sekitar 75 ribuan kalau saya tidak salah. Dan senangnya, Eda, setelah 1 kali 24 jam, tada, akhirnya anak-anakku sembuh, tidak ada yang demam sama sekali. Michelle hanya demam 1 malam dan Samantha hanya demam 2 malam. Tapi yang tinggal hanyalah gatal-gatal di badan mereka yang menunggu pemulihannya tuntas. Jadi pelajaran yang bisa aku petik dari sini adalah flu Singapura bukan penyakit flu yang berat, tapi tetap tidak boleh disepelekan ya, Eda. Sekian dulu sharing aku hari ini. Salam manis buat anak-anak di rumah. Terima kasih sudah menonton, Eda. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.